Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Monggo. Ustaz ya, tadi sudah saya bacakan dari pihak menantu dan mertua. Nah, yang sekarang ini dari calon menantu, Ustaz. Masya Allah. Ada calon menantu yang hadir. Alhamdulillah. Iya. Seperti ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menikah di bulan Syawal nanti. Masya Allah. Jujur saya takut tidak bisa menjadi menantu yang baik untuk mertua saya. Adakah kiat-kiat khusus agar saya bisa menjadi menantu yang baik? Masya Allah. Baik, terima kasih. Jazakillahu khaira. Jawabannya satu sesi kajian. Kenapa? Cara jadi menantu yang baik, gitu ya. Masya Allah. Baiklah, Mbak yang akan menjadi mempelai di bulan Syawal nanti, insya Allah saya doakan dulu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan untuk Mbak dan keluarga dari sekarang sampai nanti menuju hari H. Banyak-banyak berdoa kepada Allah meminta kemudahan. Dan ketahuilah bahwa pernikahan di bulan Syawal itu adalah pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pesan yang paling penting yang ingin saya sampaikan bagaimana cara menjadi menantu yang baik kecuali bertakwalah kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang baik. Tuntutlah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena orang itu kalau sudah menuntut ilmu agama, sudah mencari ilmu agama, maka ilmu ini yang akan menjaga kehidupannya. Banyak para menantu yang awalnya tidak baik dengan ibu mertuanya, kemudian dia mencari ilmu agama dan tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau kedua mertua itu adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka ia pun dilembutkan hatinya oleh Allah. Jadi mulai persiapan, ya, persiapan menikah itu bukan hanya persiapan fisik, Bu, ya. Mulai make up-nya misalnya, skincare-nya, apanya lagi, gaunnya, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu adalah ilmu. Ilmu bagaimana menghadapi calon suami. Belajar lagi sifat yang Allah Azza wa Jalla telah lekatkan pada diri laki-laki itu seperti apa. Itu belajar. Ya. Bagaimana cara menjadi menantu yang baik? Bagaimana cara memuliakan keluarga suami? Bagaimana cara memahami keluarga suami? Karena yang namanya pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tapi yang namanya pernikahan menyatukan dua keluarga besar. Ya, di mana dua keluarga besar itu kadang nggak sama. Apalagi misalnya calon pasangannya sudah beda pulau. Satu orang Jawa, satu orang luar Jawa. Itu udah beda banget, Bu. Kalau orang Jawa rata-rata itu ngerti yang namanya basa-basi. Iya nggak, Bu? Unggah-ungguh. Di luar Jawa ada nggak begitu? Ada tapi jarang. Hah? Nih, Bu. Orang Magelang dapat menantu orang Sulawesi. Contoh, ini contoh. Ibu-ibu tahu nggak gaya bahasa orang Sulawesi itu kalau bicara? Keras, ya. Ada orang Sulawesi di sini. Sumatera. Lubuk Linggau. Jangan kalau bicara keras juga. Coba dicontohkan, contoh. Sudah terkenal kalau saya. Coba bicara. Saya pengen tahu bicara gimana bicara. Misalnya. Tolong ibu yang beli ini.
Berarti kalau itu ibu mertua kalau nggak ngerti menantunya begitu, ya Allah, aku jantungan gitu ya. Lah kenapa Bu jantungan? Lah menantuku lek ngomong keras gitu ya. Padahal menurut jenengan tuh biasa aja kan. Nah itu loh Bu. Jadi kita pun harus belajar banyak-banyak memaklumi nanti. Ya, karena kita tidak tahu pasangan kita dari mana. Kita tidak tahu menantu kita dari mana. Ya, perbanyaklah memberikan uzur. Balik lagi. Jangan mudah bersuuzon. Ibu mertua saya tuh Bu, katanya dari dulu tuh doanya beliau begini. Ini ibu mertua saya. Doanya begini Bu Ervina. Ibu mertua saya doa gini. Ya Allah, boleh nggak doa begitu? Boleh. Ibu mertua saya bilangnya gini. Ya Allah, mama tuh bilang ke kami. Ya Allah, berikanlah saya menantu wong-wong Jawa mawon. Dan benar Allah ijabah. Putra beliau yang pertama Ustadz Hanan dapat saya orang Jawa. Putra beliau yang kedua dapat orang satu desa. Bukan lagi orang Jawa, satu desa, satu kampung. Yang ketiga dapat lagi orang Jogja. Tuh, semuanya Jawa. Ustadz emang boleh kita berdoa begitu? Boleh. Ya, orang luar Jawa juga berdoa. Ya Allah, saya pengen punya menantu semua orang luar Jawa ya Allah. Boleh, silakan. Ya, karena ya Allah kalau saya punya menantu orang Jawa iki, saya nggak dengar dia ngomong apa. Ya. Contoh, misal, ya itu boleh, sah-sah saja. Ya. Tidak melanggar syariat. Begitu nggih? Jadi kalau pengen jadi menantu idaman, apa yang harus dipelajari? Belajar banyak-banyak ilmu agama. Wallahu taala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.